untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, saya bernama Paryadi dan dalam sesi ini kita akan membahas tentang satu tema yang kaitannya dengan kurikulum penggerak. Nah, kurikulum penggerak atau kurikulum SMK Pusat Keunggulan adalah satu terobosan dari Kementerian Pendidikan Ristek yang dimana pada nanti hasilnya adalah lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian perubahan-perubahan yang terdapat dalam kurikulum pusat keunggulan ataupun kurikulum sekolah penggerak. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yakni tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kita mengenal istilahnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, karena ini sebuah terobosan yang baru, tentu terdapat beberapa hal yang baru juga. Salah satunya di sini terdapat yang namanya capaian kompetensi. Yang dulu di kurikulum sebelumnya itu tidak ada yang namanya capaian kompetensi. Nah, dari mana kita mendapatkan capaian kompetensi? Capaian kompetensi ini kita dapatkan dari Kementerian Pendidikan ya, bersifat nasional. Nah, yang perlu kita rumuskan pada hari ini, bagaimana kita meng-breakdown dari capaian pembelajaran, kemudian kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, dan kita turunkan lagi dari tujuan pembelajaran dan kita masukkan lagi ke dalam modul ajar. Baik, saya akan langsung saja Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke materinya. Sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, setelah mengikuti pelatihan ini ya, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian ini dapat menyusun apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran dan sebenarnya apa yang diinginkan dari kementerian ini terkait adanya alur tujuan pembelajaran dan apa yang membedakan alur tujuan pembelajaran di kurikulum terbaru ini dengan kurikulum sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah terlihat di layar Bapak dan Ibu terkait dengan materinya? Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini akan kita bahas pada sesi hari ini. Kita akan bahas tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, kita akan bahas tentang konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian tujuan, penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur tujuan pembelajaran. Baik, seperti yang saya katakan tadi, ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya ada kompetensi dasar, di sini ada capaian pembelajaran. Ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ada capaian pembelajaran, ya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, baru kita masuk ke modul ajar. Di mana beberapa pengertiannya, capaian pembelajaran itu disusun oleh pemerintah dengan fase-fasenya dari fase A sampai dengan fase F. Kemudian dari capaian pembelajaran yang disediakan digunakan untuk menyusun alur pembelajaran. Ya, apa itu alur pembelajaran? Adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dilakukan hari ke hari. Nah, layaknya seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen. Kemudian perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajarannya, Pak. Yang pertama kita bahas adalah CP-nya dulu.
Ya, kita ketahui dulu CP-nya dulu, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Kemudian kalau di sini CP itu terdiri dari 6 fase, dari fase A sampai dengan fase F. Tahapan ini meliputi pendidikan dasar dan menengah dari SD sampai dengan SMA. Nah, untuk fase tersebut ini dibagi fase A kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4 dan fase F kelas 11 sampai dengan kelas 12. Kemudian setelah capaian pembelajaran kita turunkan lagi menjadi alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Nah, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, ini konsep dari alur tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Ya, kompetensi atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa ya, seperti fase A dimulai dari kelas 1, kemudian tujuan pembelajaran 1.1, di pertemuan berikutnya tujuan pembelajaran 1.2, di pertemuan berikutnya tujuan pembelajaran 1.3, kemudian 1.4 sampai berakhir di kelas 2. Di fase A kelas di akhir di kelas 2 baru tercapai capaian pembelajaran untuk fase A. Kemudian nah, ini ada beberapa contoh alur pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Di sini domainnya atau pokok bahasanya terkait dengan bilangan. Ini matematika kayaknya. Kayaknya contohnya salah nih. Harusnya kita agama ya seagama. Tapi ini diberikan contoh tentang matematika. Ada capaian pembelajaran, jangan lupa Bapak dan Ibu. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yang harus kita perhatikan adalah capaian pembelajaran. Karena itu adalah hasil yang akan dicapai di akhir fase. Oke, di sini capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret atau aritmatika dan geometri. Nah, coba perhatikan Bapak dan Ibu, di situ ada materi B1 sampai dengan B10. Dan di kolom berikutnya itu di sebelahnya itu ada eksponen dan logaritma. Itu adalah capaian yang akan dicapai tentang eksponen dan logaritma. Nah, kalau kita perhatikan, di situ ada siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Modulnya 2 modul, 1 jam pelajaran, atau 1 kali pertemuan. Ini ada 10, berarti kurang lebih ini ada 10 alur tujuan pembelajaran yang diselesaikan dengan dalam jumlah jam yang berbeda. Ada yang 1 kali pertemuan, ada yang 3 kali pertemuan, bahkan ada yang 4 kali pertemuan. Kita coba perhatikan contoh berikutnya. Oke, ini sampai di B11 sampai B20. Berarti ada 39 pertemuan. Jadi untuk domain bilangan, materi pokok bilangan, capaian pembelajaran di fase E terkait aritmatika dan geometri ini selesai di 39 jam pertemuan ya. Ada yang hanya 2 modul atau ada yang 2 modul, ada yang 1 modul. Nah, Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas adalah bagaimana kita atau apa yang akan kita lakukan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran kita ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu dibutuhkan CP. Nah, untuk CP-nya Bapak dan Ibu bisa lihat di pertemuan sebelumnya. Di situ ada capaian pembelajaran untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu, selain kita memahami apa itu alur tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana kemudian diaplikasikan dalam modul ajar. Nah, tuntutannya di sini Bapak dan Ibu adalah bisa membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan mapel kita. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membagi kelas kita ke dalam beberapa kelompok ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Pak Ledi dengan Pak Muhammad Saiful
Pak Rosa, kemudian Pak Ledi dengan Pak Sarjito. Nah, Bapak dan Ibu tugasnya di sini adalah menyusun alur tujuan pembelajaran mendekati seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, oleh kementerian. Oke. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, materi kita hari ini adalah tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu terima di materi sebelumnya. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian sebelum melaksanakan tugasnya. Oke, kalau begitu silakan memanfaatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kelompoknya, menyusun alur tujuan pembelajaran yang diharapkan memang baru dilaksanakan mendekati seperti apa yang diharapkan oleh baru nanti. Jadi pemerintah. pilot projectnya dipersilakan. adalah Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas hasil di tahun pelajaran 2021-2022. Oke, gimana Pak? Kita mungkin bisa mewakili kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusinya Pak Sarjito. Pembelajaran. Oke, capaian pembelajarannya tetap kita mengacu apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Pak Ledi. Ya, jadi kita satu sumbernya dari Kementerian Pendidikan yang sudah dibagikan di materi yang kemarin Pak Ledi. Bapak bagi ke yang di LMS kemarin Pak Ledi. Semua layar Pak, di share. Oke, silakan Anda Bapak Ibu sekalian klik didiskusikan terkait alur tujuan pembelajaran. Bagaimana sih penyusunannya atau pakai HP ya? Oke, kalau enggak bisa dikirim ke saya Pak, nanti saya tampilkan dari sini Pak ya. Oke, nanti saya tampilkan dari sini Pak. Oke, ya Mbak, silakan Pak, dijelaskan Pak terkait dengan alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak diskusikan bersama kelompoknya Pak. Iya. Silakan Pak untuk dipresentasikan Pak. Oke, Pak Imran mungkin bisa mewakili kelompoknya untuk menyampaikan atau sedikit menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran yang Pak Imran dengan kelompoknya telah buat. Gimana? Jangan. Enggak Bu, kalau saya mending sekarang aja. Soalnya kalau malam saya nggak punya laptop. Bisa. Iya. Oh iya. Itu sebenarnya betul. Iya. Sebentar ya, saya buatkan pertanyaan dulu ya. Iya.
Baik, terima kasih Pak Imran. Jadi memang seperti itu kurang lebihnya, bahwa saya memang eh, alur tujuan pembelajaran sudah Pak Sarjito. Jadi memang seperti itu prosesnya. Memang dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran yang wajib kita perhatikan adalah capaian pembelajaran itu. Capaian pembelajaran adalah hasil akhir di fase tersebut. Jadi breakdownnya adalah langkah-langkah bagaimana kita menuju atau mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan atau telah ditentukan oleh pemerintah. Ya, kalau kita ibaratkan inilah indikator pencapaian kompetensi di kurikulum yang lama. Jadi dengan alur tujuan pembelajaran, setiap pertemuan kita tentukan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajarannya itu secara tidak langsung itu akan menuntun kita mencapai capaian kompetensi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran kita wajib berpatokan terhadap capaian pembelajaran di setiap fasenya. Bagaimana dengan perkara waktunya atau alokasi waktu? Alokasi waktunya ya karena merdeka, ya semerdeka Bapak dan Ibu bagaimana menyusunnya. Bapak mau 3 jam pelajaran, monggo. Bapak mau 4 jam pelajaran, monggo. Tinggal disesuaikan dengan materinya. Esensinya tuh kalau luas tentu tidak bisa selesai dalam 1 atau 2 jam pertemuan. Akan bisa menjadi 4 atau 5 pertemuan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dalam penyusunannya sudah terpecahkan bagaimana sebenarnya susunan penyusunan alur tujuan pembelajaran yang mendekati seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, dengan seperti itu berarti sesi kita selesai, ya, Bapak dan Ibu selesai. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan konsep tentang konsep tentang alur tujuan pembelajaran, dan Bapak dan Ibu sudah mampu untuk mengcreate bagaimana sih alur tujuan pembelajaran itu dibuat dan disusun. Kemudian Bapak dan Ibu sudah paham apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah akhir sesi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku fasilitator mohon maaf kalau terdapat banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala hilaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.